Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiatul Khair dengan NIM 23184, di mana saya akan menjelaskan kode program dari praktikum struktur data modul 8, di mana dalam tugas modul 8 ini disuruh untuk membuat program untuk mendapatkan path untuk jalur terpendek dan terpanjang dari sebuah graf. Jalur terpanjang atau jalur terpendek itu harus lebih dari satu dan ditampilkan semua. Misalkan terdapat dalam graf pada gambar 5, di mana dalam graf ini ada node A, B, C, D, E. Saya akan merepresentasikan dalam kode, di mana saya merepresentasikan grafnya dengan menggunakan dictionary, di mana node A, string A ini, node A ini mempunyai tetangga atau itu node yang berhubungan dengan node A. Itu ada yang berhubungan dengan node A, itu ada B, ada node C, ada node D. Dan untuk string B, node B itu berhubungan atau ada node yang bertetanggaan dengan node B. Itu ada node A, ada node C, ada node E. Dan node E, dan selanjutnya ada string C, itu diinisialisasi dengan node C, di mana node C ini bertetanggaan atau berhubungan dengan node A, B, D, E. Selanjutnya ada node D, di mana node D ini dia memiliki tetangga node A, C, ini yang berhubungan dengan D, C, sama E. Dan yang terakhir, ini ada node E, di mana node E ini mempunyai tetangga atau yang berhubungan itu, yang berhubungan dengan node E itu ada node D, ada node C, ada node B. Di mana dalam kode saya, fungsi pertama itu untuk menemukan, untuk mencari itu node start sama node end-nya dengan menggunakan fungsi def yang dengan nama find-path dengan argumen graph. Grafnya ini kan sudah direpresentasikan dengan dictionary, dan node start sama node end sama path, di mana path-nya itu diinisialisasi dengan string kosong. Selanjutnya ada variabel path, di mana path ini dia menambahkan node start dalam path-nya. Kan path-nya itu kan tadi itu diinisialisasi dengan list kosong. Dalam variabel path ini dia menambahkan node start itu ditambahkan ke dalam variabel path-nya. Berarti dalam path ini sudah ada isinya, yaitu node start, di mana startnya itu dalam grafnya itu startnya itu diinisialisasi variabel start itu isinya string A, variabel n itu isinya string E, di mana startnya itu dari node A, node akhirnya itu E. Berarti dari node argumen startnya itu A dan node n-nya itu E. Dan lalu diperiksa di mana if start sama dengan n. Maksudnya dia diperiksa di awal pertamanya, apakah node start ini sama dengan node n. Maksudnya itu apa? Apakah node start itu sama dengan node n? Jika dia dari node A sama dengan node n, apakah yang dicari itu node A sampai node E?
Jika itu benar, maka dia akan mengembalikan nilainya ke dalam return pad. Nilai dari ininya dia akan mengembalikan ke dalam pad. If start not in graph, jika start itu tidak ada dalam graph, maka dia akan mengembalikan nilai none. Lalu ini akan diperiksa di iterasi menggunakan for, di mana setiap tetangga yang ada dalam node start, graph start ini kan dia akan menampilkan tetangga-tetangga dari start, sedangkan startnya itu dari node A. Tetangga dari node A itu atau yang berhubungan dengan A itu ada B, C, D. Di dalam graph start ini akan menampilkan tetangga dari A. Tetangga-tetangga yang ada dalam graph start ini itu diperiksa apakah not in pad, apakah node-nya itu tidak ada, itu untuk memastikan untuk node dari tetangganya itu apakah node tetangga dari A itu tidak ada dalam pad, apakah tidak ada dalam pad. Jika tidak ada, maka jika node-nya itu tidak ada dalam pad, maka dia bernilai true. Jika true, maka dia akan dibuatkan new pad, pad baru, di mana dalam pad barunya itu dengan menggunakan ini ada variabel new pad, di mana dalam variabel new pad ini dibuatkan fungsi rekursif, di mana dia fungsi rekursif, dia memanggil dirinya sendiri. Dalam new pad ini dia menambahkan rekursif, dia memanggilkan dirinya sendiri. Finpad, dalam finpad ini dia graph node tadi, node yang sedang dijalankan tadi, n-nya itu kan sama, n-nya itu kan e, dan pad ini dia itu menampilkan node-node yang sudah ada dalam pad. Ini jika node-nya itu jika belum ada dalam pad. Jika sudah ada, maka dia bernilai false. Jika true, itu hanya jika node-nya itu belum ada dalam pad-nya. Ini diperiksa apakah itu new pad. Jika itu new pad, maka dia akan mengembalikan nilai new pad-nya. Pad barunya akan mengembalikan nilai pad barunya. Return none ini jika bukan new pad, jika dia akan mengembalikan return none, nilai none. Selanjutnya ada def all paths yang digunakan untuk mencari semua jalur dalam pad-nya dengan menggunakan argumen graph, start, and sama pad, di mana pad-nya itu diinisialisasi dengan list kosong untuk penempatan hasil dari pencarian all pad-nya. Di mana saya di sini ada variabel pad, di mana dalam variabel pad ini menambahkan node start ke dalam variabel pad. Berarti kan pad-nya itu kan diinisialisasi list kosong, berarti dia sudah ada value, yaitu node start, itu sudah ditambahkan ke dalam pad-nya. Selanjutnya, itu ada pemeriksaan if start, apakah node start itu sama dengan apakah itu sudah benar, apa node start itu sama dengan node n. Jika dia sudah benar, maka dia akan ditambahkan ke dalam return
return pad, dia akan mengembalikan nilai padnya. Jika start itu bukan dalam graph, jika node start itu belum ada, tidak termasuk dalam tidak ada dalam graph, maka dia akan mengembalikan list kosong, listnya itu kosong. Lalu ada variabel pad, masih ada padnya, yang di atas itu gak ada s, yang di sini ada s-nya. Dimana dalam pad ini, variabel pad ini diinisialisasi dengan list kosong untuk penempatan new pad-nya, untuk penempatan hasil dari pencarian all pad-nya dari di sini. Untuk menentukan all pad-nya itu di sini ada iterasi yang menggunakan for, di mana untuk setiap tetangga yang ada dalam graph nodes untuk tetangga node untuk semua jalur yang ada dalam node start, graph start ini kan dia menampilkan tetangga-tetangga dari startnya, dimana start itu tadi startnya itu kan saya dari A, dia akan menampilkan tetangga-tetangga dari A, di mana tetangga-tetangga dari A itu yang maksudnya tetangga itu yang berhubungan dengan A, itu ada node B, ada C, ada D. Di sini dia akan menampilkan itu. Dan di sini diperiksa apakah tetangga-tetangga itu kan diiterasi satu-satu dari B, apakah B itu sudah ada dalam node. If not in pad. Jika node-nya, perumpaan jika B-nya itu belum ada dalam pad, maka dia akan bernilai true. Dimana jika dia bernilai true, dia akan ada pad baru, ditambahkan pad baru dengan dengan menggunakan variabel new pad. Nah, dalam variabel new pad ini dia menggunakan fungsi rekursif, di mana dia memanggil dirinya sendiri untuk menampilkan hasilnya. All pads, di mana rekursifnya all pads dalam graph-nya, node tadi yang ada di sini yang sedang dijalankan, n-nya itu kan variabel n-nya itu sama kan sampai e. N-nya itu E, pad itu isi dari pad-nya tadi. Pad-nya itu kan isi-isi yang sudah terisi dalam pad-nya. Jika new pad baru ini sudah terisi dalam new pads, maka dia akan ditambahkan ke dalam, maksudnya pad.append new pad ini, nilai new pad-nya itu akan ditambahkan ke dalam variabel pad di sini, pad yang ada s-nya. Kan ini diinisialisasi dengan string kosong. Dia ditambahkan dengan nilai new pad-nya. Ini kan jika not in pad, jika node yang dijalankan itu belum ada dalam pad-nya. Jika node-nya itu sudah ada, sudah pernah diiterasi, dia akan bernilai false. Jika belum ada, maka dia bernilai true. Return pad, dia akan mengembalikan nilai dari pad-nya. Dia akan menampilkan, return pad-nya ini akan menampilkan semua jalur nilai-nilai dari semua nilai pad-nya, akan menampilkan nilai all pads, semua jalur dalam pad-nya. Sedangkan semua jalur dari A ke E itu ada A, B, C, D, E. Untuk ke E itu ada, dia menampilkan semua jalur dari A, B, dari node A, B, C, D, E. Dan ada A, B, C, E dengan berbagai semua jalur. Dia menampilkan semua jalur, namanya juga semua jalur, dia menampilkan semua jalur yang bisa dilewatkan untuk bisa tersampai ke node E.
ada AB, dari A, B, C, E. Yang tadi kan A, B, C, D, E. Yang kedua ini A, B, C, E. Yang selanjutnya ada A, B, E. A, B, E. Langsung A, B, E bisa. Dan selanjutnya masih ada lagi yaitu A, C, B, E. Masih A, C, D, E. A, C, E. Ada A, D, C, B, E. Dan ada A, D, C, E. Ada A, D, E. Ini untuk semua jalur dalam fungsi yang menggunakan fungsi all-pad. Nilai all-pad return page-nya itu kan dia akan mengembalikan nilai dari all paths, semua jalur yang bisa dilalui dari node start sampai node end. Tadi sudah disebutkan. Selanjutnya, fungsi the shortest path ini digunakan untuk mencari jalur terpendek dari grafnya, di mana dia menggunakan dia mempunyai argumen graph start sama end. Startnya itu kan sudah diinisiasi tadi, yaitu A, node A, N-nya itu node E. All path list ini, variabel all path list ini diinisialisasi dengan nilai dari fungsi, mengambil nilai dari fungsi all path list, all path, di mana all path itu kan tadi mencari dari semua jalur, di mana dia mencari semua jalur dari start dari A ke E. Dia akan menampilkan jalur terpendek, semua jalur terpendek dari A ke E. If not all path list, jika tidak ada jalur yang ditemukan dalam pencarian shortest path-nya dalam all paths, jika tidak ada, maka dia akan mengembalikan nilai return list kosong. Dia akan mengembalikan nilai list kosong jika tidak ada. Jika ada, maka dia akan diterasi ke sini, di mana dalam variabel minlength, minimum panjang ini diinisialisasi dengan nilai float infinity. Ini infinity, maksudnya nilai dari minlength ini diinisialisasi dengan nilai tak terhingga, agar nanti saat diperiksa itu agar lebih mudah untuk perbandingannya. Lalu ini untuk mencari shortest path-nya, di sini di iterasi di sini untuk path yang ada dalam all path list, maksudnya kan untuk path yang sudah ada dalam all path list. Jika untuk path yang ada dalam all path list, untuk path yang sudah ada dalam all path list, dia akan diperiksa apakah panjang dari path-nya itu lebih kecil dari minimum length-nya, minimum panjangnya. Maka jika length path-nya itu lebih kecil dari minimum panjangnya, nilai dari min length-nya itu akan diperbarui, di mana nilai dari min length-nya itu sama dengan length path, panjang dari path-nya. Lalu variabel shortest path list ini untuk mengurutkan shortest path-nya, di mana dia menggunakan list comprehension untuk mengurutkan shortest path-nya. Di mana variabel P ini mewakili untuk semua jalur yang ada dalam daftar. For P untuk variabel P, maksudnya untuk semua jalur, untuk setiap jalur yang ada, untuk semua jalur yang ada dalam all path list. All path list-nya kan di sini dari A ke E kan sudah ditentuin, dia sudah ada nilai dari
mengambil nilai dari all path list-nya kan dari A ke E. For P, untuk semua jalur yang ada dalam all path list, jika panjang dari P-nya itu sama jika hanya ini kan pengurutan shortest path-nya. Dia memberikan syarat untuk semua jalur yang ada dalam all path list itu, jika panjang dari P-nya itu sama dengan nilai min length-nya. Jika length P-nya itu sama dengan min length-nya, maka dia akan mengembalikan nilai dari shortest path-nya. Return shortest ini akan mengembalikan nilai dari shortest path. Dia akan mengembalikan nilai jalur-jalur terpendek dari A ke E, dari node A ke E. Dimana ini tampilannya semua jalur terpendek dari A ke E itu ada ABE, ACE, ADE. Yang pertama kita buktikan ABE. Untuk di sini dalam shortest path jalur terpendek dari A ke E itu dia ada ABE, node A, CE, ada ADE. Selanjutnya ada penentuan untuk jalur terpanjang menggunakan fungsi long path, menggunakan fungsi long path, di mana dia mempunyai argumen grab, node start, node end. Dia sama seperti tadi, dia menginisialisasikan variabel all path list-nya itu mengambil nilai dari all paths. All path tadi kan untuk mencari semua jalur. Dari A, dia akan menampilkan semua jalur terpanjang dari A ke E yang akan disimpan dalam variabel all path list. If not all path list, maksudnya jika tidak ditemukan jalur terpanjang dari A ke E yang menggunakan fungsi all paths, itu akan mengembalikan nilai return list kosong. Dia akan mengembalikan list kosong jika tidak ditemukan jalur terpanjang dari A ke E yang menggunakan fungsi all paths. Jika ditemukan, maka dia akan iterasi di sini, di mana yang pertama itu dia diinisialisasi dengan variabel max length, maksudnya maksimal panjangnya itu diinisialisasi dengan nilai float negatif, nilai negatif tak terhingga, negatif infinity. Nilai dari maksimal panjangnya ini diinisialisasi dengan nilai tak terhingga, nilai negatif tak terhingga, untuk bisa mengubah nilai untuk mempermudah nanti pengubahan nilai perbandingan dari path-nya. Untuk menentukan long path-nya itu di sini dia di mana dia diiterasi menggunakan for untuk path yang sudah ada dalam all path list. Jika path-nya itu sudah jika path-nya itu ada dalam list, dia akan diperiksa apakah length path-nya, panjang dari path-nya itu lebih besar dari maksimal panjangnya. Apakah panjang dari path-nya itu lebih besar dari maksimal panjangnya? Jika lebih besar, jika iya, maka nilai dari maksimal panjangnya itu akan diperbarui, di mana nilai panjangnya itu dia diperbarui dengan max length sama dengan length path, di mana nilai dari maksimal panjangnya itu akan diperbarui, di mana nilainya itu panjang dari path-nya. Dan di sini
variabel long patch list ini dia akan mengurutkan long patch long patch yang di sini dia akan mengurutkan long patch-nya, dimana sama seperti tadi dia akan mengurutkan long patch-nya itu menggunakan list comprehension. Nah, dimana ini ada variabel P untuk mewakili semua jalur, maksudnya ya untuk semua jalur yang akan dilalui. Di sini for P in all path list, untuk semua jalur yang ada dalam all path list, kan untuk semua jalur yang sudah ada dalam nilai all path list ini, untuk semua jalur yang ada dalam all path list, jika panjang dari P-nya itu sama dengan max length-nya, jika sama, maka dia akan mengembalikan nilai long patch list. Dia akan mengembalikan nilai-nilai yang jalur-jalur terpanjang dari A ke E. Ini pengurutan jalur terpanjang. Jika panjang dari P-nya itu sama dengan nilai panjang dari max length-nya, itu akan mengembalikan nilai long patch list-nya. Dimana di sini semua jalur terpanjang dari A ke E itu ada A, B, C, D, E. Jalur terpanjangnya itu ada A, B, C, D, E. A, B, C, E. Ada A, B, C, D, E. Ada A, D, C, B, E. A, D, C, B, E. Ada A, B, C, D, E sama A, D, C, B, E. Ini print string jalur ditemukan dan memanggil fungsi dari finpath. Dia jalur yang ditemukan dari maksudnya kan jalur ditemukan itu dari penentuan node awal sama node akhir. Ini jalur yang ditemukan dari node A sampai node E itu ada A, B, C, D, E. Dan print semua jalur dari ini ada placeholder untuk penempatan nilainya nanti, yang dimana saya menggunakan format ini kan untuk lebih mudahkan saya untuk membuat itu kan sudah ada placeholdernya, saya cuman menggabungkan nilai untuk menggabungkan nilai ke dalam string yang sudah saya sediakan placeholdernya, dimana semua jalur dari start ke end semua jalur dari A ke N memanggil fungsi dari all path. Itu kan all path itu memanggil semua jalur dari A ke E. Dan print semua jalur terpendek dari A ke E dot format start E. Dia memanggil untuk semua jalur dari terpendek itu dari A ke E itu memanggil dari fungsi shortest path dari A ke E. A ke E ini ada B, C, A, B, E, A, C, E, A, D, E. Dan semua jalur terpanjang dari A ke E dot format start N itu memanggil fungsi dari long patch, dari fungsi long patch yang dibuat tadi yang dari A ke E. Ini jalur terpanjangnya A ke E itu A, B, C, D, E dan A, D, C, B, E. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.